hari ini. Selamat datang di rumah Tuhan Bapak Ibu Saudara, selamat hari Minggu Episande. Mari kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau baik dalam kehidupan kami Tuhan. Dalam setiap musim kami Engkau selalu ada Tuhan. Kami percaya rancangan-Mu adalah rancangan damai sejahtera Tuhan, bukan rancangan kecelakaan. Kami bersyukur, kami bangga punya Allah seperti Engkau. Sore hari ini kami datang Tuhan penuh dengan kerinduan Tuhan, hampiri tatamu Tuhan. Biarlah pujian penyembahan kami menyenangkan hati-Mu. Kami serahkan ibadah kami sore hari ini Tuhan, dari awal, pertengahan sampai selesai. Biarlah hadirat Tuhan turun dalam setiap lagu yang kami naikkan Tuhan, dan penyembahan kami Tuhan. Layakkan hati kami Tuhan. Tuhan kuduskan ruangan ini, tutup bungkus dengan darah-Mu yang kudus Tuhan. Hati kami Tuhan kuduskan Tuhan, supaya kami layak menghadapi hadirat-Mu Tuhan. Ini kami Tuhan, kami siap menyembah Tuhan, kami siap mengingat Tuhan, karena hanya Engkau yang layak dipuji, disembah. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Yang siap menyembah Tuhan sama-sama katakan amin. Boleh sorak-sorai kemuliaan untuk nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau setia Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan, Engkau baik Tuhan. Kau Tuhan yang selalu bekerja, melebihi yang dapat kupikirkan. Tak sekalipun Engkau biarkan ku hadapi semua sendiri. Saat ku rasa tak mampu lagi, di situ Kau tunjukkan setiamu. Dalam badai janji-Mu teruji, Kau buktikan kepadaku. Kau Tuhan yang menolongku di masa lalu, Kau juga yang menolongku saat ini dan untuk selamanya. Kau Tuhan yang sama, selalu setia untuk menolongku. Oh, Kau Tuhan yang menolongku di masa lalu, Kau juga yang menolongku saat ini dan untuk selamanya. Kau Tuhan yang sama, selalu setia untuk menolongku. Kau setia Tuhan, Kau Tuhan yang selalu bekerja, melebihi yang dapat kupikirkan. Tak sekalipun Engkau biarkan ku hadapi semua sendiri. Saat ku rasa tak mampu lagi, di situ Kau tunjukkan setiamu. Dalam badai janji-Mu teruji, Kau buktikan kepadaku. Kau Tuhan yang menolongku di masa
juga yang menolongku saat ini dan untuk selamanya. Kau Tuhan yang sama, selalu setia untuk menolongku. Kau Tuhan yang menolongku di masa lalu, Kau juga yang menolongku saat ini dan untuk selamanya. Kau Tuhan yang sama, selalu setia untuk menolongku. Kau Tuhan yang menolongku di masa lalu, Kau juga yang menolongku saat ini dan untuk selamanya. Kau Tuhan yang sama, selalu setia untuk menolongku. Kau Tuhan yang menolongku di masa lalu, Kau juga yang menolongku saat ini dan untuk selamanya. Kau Tuhan yang sama, selalu setia untuk menolongku. Kau Tuhan yang menolongku di masa lalu, Kau juga yang menolongku saat ini dan untuk selamanya. Kau Tuhan yang sama, selalu setia untuk menolongku dan untuk selamanya, dan untuk selamanya. Kau Tuhan yang sama, selalu setia untuk menolongku. Dan untuk selamanya. Kau Tuhan yang sama, selalu setia untuk menolongku. Kau Tuhan penolong, tak pernah Kau tinggalkan kami sedetik pun. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur sebab Engkau baik selamanya. Terima kasih, terima kasih, kasih-Mu Tuhan tiada berkesudahan. Kami bersyukur, kami bersyukur.
Kau perkasa, Kau perkasa, perbuatanmu heran. Haleluya, angkat suaramu, angkat syukurmu, tinggikan Dia, sebab Dia yang layak dipuji, Dia yang layak disembah. Haleluya, haleluya. Karena nama karana, ya rana nama ko. Haleluya. Kau setia, Kau setia. Anugerahmu besar, anugerahmu besar Tuhan. Kami bersyukur. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih, kami percaya janji-Mu Ajai. Kami percaya, kami percaya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Anugerah-Mu mempesona kami Tuhan. Engkau ajaib, Kau perisai, Kau perisai gunung batu yang teguh. Mari bawa hatimu Bapak Ibu Saudara, bawa syukurmu, sembah Tuhan, sembah Tuhan. Percaya, percaya, dalam hadirat-Mu Tuhan ada kesembuhan. Dalam hadirat-Mu Tuhan ada kekuatan. Dalam hadirat-Mu Tuhan ada kelegaan. Kami percaya. Haleluya. Kami sembah Engkau selamanya, ditinggikan di atas segalanya Tuhan. Biar yang bernafas memuji nama-Mu, biar yang bernafas meninggikan Engkau. Haleluya. Sembah, sembah Tuhan, tinggikan Dia, tinggikan Dia. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan. Engkau baik, kasih-Mu, kasih-Mu, anugerah-Mu jadi perisai kami, mengelilingi kami, memelihara kami. Haleluya. Kami percaya Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Anugerah-Mu jadi perisaiku, mengelilingiku, memeliharaku. Anugerah-Mu untuk seumur hidupku. Ada saat yang lain pergi, anugerah-Mu jadi perisai, jadi perisaiku, mengelilingiku, memeliharaku. Anugerah-Mu untuk seumur hidup.
jadi perisaiku, mengelilingiku, memelihara setiap kali. Anugerahmu untuk seumur hidupku terjadi dalam hidupku. Mari sama-sama kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Angkat kedua tanganmu, katakan anugerahmu jadi perisaiku, mengelilingiku, memeliharaku. Anugerahmu untuk seumur hidupku. Ada saat yang lain anugerahmu jadi perisaiku, mengelilingiku, memeliharaku. Anugerahmu untuk seumur hidupku terjadi dalam hidupku. Anugerahmu, anugerahmu untuk seumur hidupku terjadi dalam hidupku. Anugerahmu dalam hidup, anugerahmu untuk seumur hidupku terjadi dalam hidupku. Sorak-sorai untuk Tuhan Yesus, Allah yang ajaib. Kami bersuka cita karena Engkau Tuhan, yang siap bersuka cita, yang siap bernyanyi untuk Tuhan. Sama-sama katakan amin. Boleh tepuk tangan yang meriah sekali lagi untuk nama Tuhan Yesus. Haleluya. Dia Allah yang baik. Amin. Mari sama-sama kita mengecap kebaikan Tuhan. Haleluya. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Angkat jempol Bapak Saudara. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Angkat jempolmu sekali lagi, katakan Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, Kasih setiamu Tuhan, selalu baru. selalu baru rahmat-Mu Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Angkat jempolmu, katakan Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus kita baik, amin Bapak Ibu Saudara. Yeah. Yesus baik bagimu, Yesus baik bagiku, dulu sekarang dan selamanya. Ya sungguh baik. Bapak Ibu Saudara percaya Tuhan Yesus kita baik, amin. Boleh ikutin gerakan saya Bapak Ibu Saudara ketika kita bilang Tuhan Yesus baik bagimu. Tunjuk kanan kirimu Bapak Ibu Saudara dengan senyum. Yesus baik bagiku, tunjuk diri sendiri Bapak Ibu Saudara, dulu, sekarang, dan selamanya. Amin. Amin Bapak Ibu Saudara, kita coba 1, 2, 3. Yesus baik bagimu. Yesus baik bagiku,
Saudara. Yesus, kasih tunjuk kanan kirimu. Haleluya. Yesus Baik bagiku, dulu sekarang dan selamanya. Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, oh, Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selamanya, untuk selama, dari selamanya, dari selama, sampai selama-lamanya. Angkat jempolmu, katakan Tuhan Yesus baik. Sorakan haleluya, sorakan haleluya. Katakan kanan kirimu Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus kita baik, haleluya. Katakan kanan kirimu, Tuhan Yesus kita baik. Mari sama-sama lebih bersuka cita lagi, haleluya. Say. Terpujilah nama-Mu Tuhan, ya kuat, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah, terpujilah nama-Mu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan percaya dan meminta untuk selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan meminta untuk, Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan percaya dan meminta untuk, Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan percaya dan meminta untuk selamanya. Beri sorak-sorai kemuliaan untuk nama Tuhan Yesus, haleluya.
Sebelum duduk Bapak Ibu Saudara katakan kanan kirimu Tuhan Yesus kita dahsyat. Haleluya. Katakan kanan kirimu Tuhan Yesus kita dahsyat. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kita siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Sebab Tuhan Yesus sumber kebenaran. Amin. Terima kasih Tuhan. Yesus kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Amin Tuhan. Ku ikut kehendak-Mu. Ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagi-Mu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Oh, oh, selama ku hidup bagi-Mu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Yesus kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Oh, ku ikut kehendak-Mu. Ku perlu anugerah-Mu. Ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Oh, oh, kalau ku hidup bagi-Mu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Oh, oh, selama ku hidup bagi-Mu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Mari sama-sama kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara, katakan kalau ku hidup bagi-Mu, hati kami tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kami tidak bisa hidup tanpa kasih Tuhan. Sama ku hidup
Engkau baik Tuhan, bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Biar jemaat Tuhan yang katakan, oh, kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa, Dia tidak bisa menjauhkan kasih-Mu untuk setiap kami. Dan kami mengecap kasih-Mu setiap hari Tuhan Yesus. Engkau baik selama ku hidup, selama ku hidup. Katakan ku hidup bagimu. hidup bagimu, Mata kami tetap memandang Engkau. memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Katakan lebih lagi dengan imanmu, dengan percaya. Oh, kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah, menjauhkanku dari kasih-Mu Tuhan. Selama ku hidup, ku hidup bagimu. Mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa, oh, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Bapa, inilah penyembahan dan pujian yang sudah kami naikkan ke hadirat-Mu. Kami percaya ketika pujian penyembahan kami naikkan kepadamu Bapa, Engkau boleh disenangkan dengan pujian dan penyembahan kami. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau sedang melawat setiap hati kami. Engkau menyentuh setiap hati kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Engkau berbicara lewat hamba-Mu ini Tuhan, yang bukan apa-apa. Percaya Engkau bekerja, Engkau berkata-kata lewat hamba-Mu ini Tuhan. Taruhkan perkataan-Mu di dalam lidah bibir hamba-Mu ini Bapa. Dan kami Tuhan siap untuk dengar firman-Mu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan yang setuju, katakan amin. Kami mau fokus pada kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus, amin. Silakan duduk. Shalom, selamat sore Bapak Ibu, selamat sore semuanya. Ya, tadi di jam pertama ibadah jam 10 pagi, khotbah bicara tentang guidance of the Holy Spirit, tuntunan Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya. Bukan moment to love. Yang kedua, moment to love. Ibadah yang kedua, moment to love. Bicara tentang kasih Kristus. Namun di ibadah yang ketiga, ya sore hari ini yang terakhir, saya rindu untuk membawakan yang sama, bicara tentang tuntunan Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya. Karena saya rasa ini penting sekali untuk kita boleh
diingatkan kembali. Mungkin Bapak Ibu sudah dengar khotbah ini mungkin berkali-kali, tetapi percayalah bahwa pasti ada sesuatu yang baru yang akan kita terima pada malam hari ini. Semua diberkati Tuhan. Doa saya untuk Bapak Ibu semuanya. Amin. Baik, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, satu hari di dalam sebuah ibadah, ya, di depan saya duduk itu ada seorang ibu bersama dengan 2 anak putrinya, yang 3 tahun dan 2 tahun. Ya. Tetapi dari awal sejak pujian dan penyembahan, 2 anak ini nggak bisa diem, lari sana lari sini. Ya. Mamanya sudah kasih tahu, diem duduk, tapi anak ini nggak peduli, lari sana lari sini. Terus terang saya terganggu Bapak Ibu. Dan pada waktu khotbah disampaikan, ya, ini 2 anak ini rebutan bolpen loh saudara, rebutan bolpen, ya, terus nangis saudara. Wah, saya tidak bisa konsentrasi Bapak Ibu. Tetapi yang saya mau sampaikan pada sore hari ini, seringkali kita hidup sebagai orang percaya, kita ini seperti kayak anak kecil tadi, nakal, ya, menyimpang sana sini, ngatur-ngatur sendiri, mau-maunya sendiri, ya. Ada Roh Kudus, seolah-olah Roh Kudus itu tidak mampu berbuat apa-apa. Roh Kudus hanya berpangku tangan, tidak pedulikan saudara. Dan kita cenderung mau atur hidup kita sendiri. Kita nggak pernah kasih kesempatan Roh Kudus untuk memimpin hidup kita, menuntun hidup kita. Kita cenderung untuk mau-maunya sendiri di dalam kehidupan ini. Sehingga alhasil bagaimana? Hidup ini tidak bisa menjadi berkat. Hidupnya tidak bisa berdampak bagi orang lain dan hidup tidak bisa berbuah. Bapak Ibu, di dalam pernikahan, demikian juga dalam pernikahan suami istri. Mungkin pada satu hari suaminya bicara sama istrinya mau pergi. Aku pergi dulu. Pak mau kemana Pak? Nggak dijawab dengan baik, dijawab dengan ngomongnya nggak enak jawabannya. Dan waktu terima telepon, habis terima telepon ditutup, Pak kamu telepon sama siapa gitu. Sudah, nggak usah ikut-ikut. Malam hari ganti istrinya, WA, WhatsApp sama temennya. Senyum. Suaminya tanya balik, Lemah, kamu tuh senyum tuh ngomong sama siapa kamu? Wes gak usah curiga-curigaan. Dijawab begitu sama istrinya. Bapak Ibu, kalau di dalam pernikahan seperti ini, saya rasa ya pasti tidak berbahagia. Ya. Hidup ini pilihan. Kita tidak ada faktor di mana kita ini tidak bisa memilih. Kita tuh tidak bisa memilih mau lahir di mana, di keluarga yang kaya, kita nggak bisa milih. Kita nggak bisa memilih kita lahir di keluarga terhormat, kita nggak bisa memilih untuk lahir dengan kulit putih, nggak bisa memilih dilahirkan dari suku bangsa apa, nggak bisa milih. Tetapi ada faktor di mana kita juga bisa memilih, karena Tuhan itu Bapa yang baik yang memberikan kehendak bebas, free will untuk kita bisa memilih. Kita bisa memilih pekerjaan apa yang harus kita kerjakan yang baik, saudara, kita usahakan yang baik. Kita juga bisa memilih kita mau melayani di dalam pekerjaan Tuhan, di talenta yang Tuhan sudah berikan buat kita, kita bisa milih. Tetapi tentu ada terbatasnya, ketika kau pilih jodoh, tentu pasti harus seiman. Itu maunya Tuhan. Bapak Ibu, dunia ini faktor kita bisa memilih, ada yang kita tidak bisa memilih. Ya, kita juga bisa milih dalam kehidupan ini, apakah kita mau dipimpin oleh Roh Kudus, Roh Tuhan yang diberikan di dalam hidup kita. Ketika saudara bilang, Tuhan aku mau terima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatku, Engkau dilahirkan baru, Engkau dilahirkan kembali. Yesus ada di dalam dirimu, Dia bekerja di dalam dirimu, memerintah, mengendalikan kehidupan kita. Kita bisa milih, atau kita memilih hidup kita ini dipimpin oleh ego kita, akal budi kita, kepandaian kita, kekuatan kita, atau saudara, kedagingan kita. Roh Kudus dicurahkan dalam kehidupan kita. Kita ini manusia roh, ada Roh Kudus dalam hidup kita. Ya, punya jiwa. Jiwa itu bicara tentang pikiran. Kita punya pikiran, kita punya perasaan, kita punya kehendak yang tinggalnya di dalam daging.
Karena ketika kita masih dicubit aja berasa sakit. Orang ngomong gak enak aja kita bisa berasa sakit. Ya, itu daging. Nah, kalau kita lebih ada keinginan daging, ada kehendak daging, juga ada kehendak Roh Kudus. Ada keinginan Roh Kudus. Nah, ini keinginan Roh Kudus dan kehendak daging ini itu selalu berlawanan, tarik menarik, Saudara. Kalau kita lebih menuruti kedagingan kita yang enak buat kita, Saudara, lama-lama Roh Kudus itu juga akan didukakan. Lama-lama Roh Kudus itu juga akan padam. Dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, sebelumnya saya mau ngajak Bapak Ibu untuk lihat di dalam Roma 8 ayat 9. Roma pasal 8 ayat 9 berkata, ya, Roma 8 ayat 9. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging melainkan dalam roh. Jika memang roh Tuhan diam di dalam kamu, tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Jadi kalau kita tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Saudara adalah milik Kristus karena ada Roh Kudus tinggal diam di dalam kehidupan Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita milik Kristus, artinya kita ini sudah lunas dibayar dengan darah Kristus yang mahal. Sehingga dia menjadi Tuhan, menjadi Raja yang memimpin, memerintah di dalam kehidupan kita. Sebagai orang percaya yang hidup di dalam anugerahnya, biarlah kehidupan kita perlu untuk dapatkan tuntunan Roh Kudus. Supaya tidak menyimpang kayak tadi itu. Bapak Ibu, ayo katakan kepada sebelahmu, katakan kita perlu tuntunan Roh Kudus. Kita perlu, amin. Ya, ayo kita baca lagi di dalam Yohanes 16 ayat 13. Yohanes pasal 16 ayat 13 berkata, tetapi apabila ia datang, siapa itu? Roh kebenaran. Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Ya, ini janji Tuhan. Tuhan tidak membiarkan kita seperti yatim piatu. Ya, Yesus sudah naik ke surga, dia berikan kita roh penghibur, yaitu roh kebenaran, Roh Kudus itu ada di dalam hidup kita. Ya, untuk apa? Roh Kudus diberikan untuk dikatakan dipimpin di dalam seluruh kebenaran. Di dalam teks asli bicara tentang to show the way, memberikan, menunjukkan jalan, cara, ya, dipimpin untuk kita bisa melakukan kehendaknya Bapa. Ya, tidak gampang untuk melakukan kehendak Bapa. Saudara, dipimpin untuk melakukan kehendak Bapa. Bukan hanya itu, diberi kemampuan, dimampukan untuk melakukan kehendak Bapa. Kebenaran itu berbicara tentang kemampuan kita punya gaya hidup yang Tuhan mau. Artinya gaya hidup Tuhan itu ada pada gaya hidup kita. Gaya hidup Tuhan ada pada gaya hidup kita. Jadi ini bicara bukan tentang cara ibadah, program gereja, cara kebaktian. Tetapi kekristenan itu bicara tentang cara hidup, gaya hidup, lifestyle kita. Bukan hanya bicara, bukan hanya kita bisa melayani Tuhan. Mungkin di dalam gereja ya kita bisa melayani Tuhan, kita bisa memuji Tuhan. Haleluya, kita bisa menyembah Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan Yesus kau baik. Ya, Bapak Ibu, sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 Bapak Ibu. Ya, tapi Bapak Ibu, haleluya di gereja. Begitu keluar dari gereja, haleluya. Ibu ini ngomong bolak-balik sama, banyak yang ngomong, iya banyak, tetapi ini perlu untuk disampaikan. Tuhan tuntun saya untuk menyampaikan, sampai di rumah, sampai keluar dari gereja, haleluya. Ya, tanya sama istri dan anaknya, mamanya tanya, ayo mau makan apa dari gereja? Oh Pak, aku mau makan penyetan Indonesian food. Yang satunya bilang, aku tak makan Jepang Pak, makanan Jepang. Yang satunya bilang, duh enak makan itu loh, makan apa Chinese food aja. Saudara akhirnya nggak jadi makan Bapak Ibu. Kenapa? Karena yang satu sama lain bertentangan. Gondok Bapak Ibu, marah.
Sehingga pulang karena kelaparan, sampai di rumah mau makan di rumah. Sudah tidak usah makan di mana, kita pulang makan di rumah aja. Sampai pulang jadi depan pintu, masih di depan gerbang, ya bunyi klakson dibunyi tin tin tin, gitu, Bapak Ibu, ya. Ada mestinya ada ART yang di rumah bisa membuka pintu. Sampai 5 menit saudara enggak dibuah, saudara ngamuk rasanya kayaknya sudah meledak begitu. Sampai di rumah itu ART diduding-duding, kamu ngapain saja kerja? Kamu tuh kerja atau apa atau tidur? Bapak Ibu, di gereja haleluya, haleluya, haleluya. Sudah keluar dari gereja lupa. 2 Korintus 5 ayat 17 mengatakan kita adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Artinya ada perubahan hidup, ada perubahan cara hidup kita, ya. Ada karakter baru di dalam Kristus, ya. Ada begitu banyak orang-orang yang melayani Tuhan tapi hidupnya masih di dalam dosa. Hidupnya tidak bisa menjadi berkat, ya. Masih senang lihat pornografi, tidak sehat. Kerja, usaha juga begitu. Usaha bisnisnya masih kotor, masih telikung-telikung sana sini. Dirinya boleh cuan, orang lain tidak boleh cuan. Bapak Ibu, dalam Kisah Para Rasul 2 dan Kisah Para Rasul 4, itu bicara tentang bagaimana orang percaya pada saat itu dilawat oleh Roh Kudus. Dan cara hidup orang percaya pada saat itu ada perubahan dalam kehidupan mereka. Mereka boleh menjadi orang yang jujur, yang taat, yang berkorban, mau berkorban. Saudara, bisa setia, suami istri setia, tidak ada perselingkuhan, saudara. Dan akhirnya mereka juga disukai oleh banyak orang. Hidup mereka berdampak bagi orang lain. Menjadi peacemaker, bukan troublemaker. Ayo baca lagi Kisah Para Rasul 10 ayat 38. Ya. Kisah Para Rasul 10 ayat 38, yaitu tentang Yesus dari Nazaret. Bagaimana Bapak itu mengurapi dia dengan Roh Kudus. Jadi Yesus itu juga diurapi Roh Kudus. Dan kuat kuasanya yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik. Dan next Pak, 39. Menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis sebab Tuhan itu menyertai dia. Ya. Jadi Yesus itu juga menjadi contoh teladan kita. Yesus itu juga dipimpin oleh Roh Kudus. Bagaimana dia bisa menyembuhkan orang sakit, ya. Ini bicara tentang karunia Roh Kudus. 1 Korintus pasal 12. Roh Kudus yang di dalam diri Yesus itu bergerak, bekerja di dalam kehidupan kita. Keluar ada karunia Roh yang melengkapi pelayanan-pelayanan orang percaya. Tetapi sore hari ini saya tidak bicara tentang karunia Roh. Saya bicara tentang bagaimana Roh Kudus bergerak ke dalam, yaitu di mana dia membentuk karakter kita. Roh Kudus yang membentuk, bukan kita yang merubah suami, bukan kita yang merubah anak-anak kita, merubah orang lain. Tetapi Roh Kudus dalam diri kita yang merubah kita, yang membentuk karakter kita seperti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Efesus 2 ayat 22. Efesus 2 ayat 22. Di dalam dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman di dalam roh. Cara hidup baru Bapak Ibu, kalau dilakukan berulang-ulang maka itu akan menjadi sebuah kebiasaan yang baru. Ya, dan kebiasaan itu dilakukan berulang-ulang maka menjadi satu lifestyle, menjadi gaya hidup yang baru. Dan gaya hidup yang baru itu dikerjakan terus-menerus maka akan menjadi satu karakter baru, yaitu karakter Kristus, ciptaan baru, karakter ciptaan baru yang menghasilkan buah roh, yaitu 9 buah roh. Ini perlu kita baca di dalam Alkitab kita bagaimana buah roh itu adalah karakter Kristus yang seharusnya itu ada di dalam kehidupan orang percaya. Galatia 5 ayat 22 dan 23. Ya, Galatia 5 ayat apa itu buah roh itu? Ya, kadang ada orang yang sudah hafal ya. Buah roh itu kasih, sukacita,
damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Ya, itu harus ada di dalam kehidupan orang percaya. Orang akan melihat, oh, ada perubahan di dalam kehidupan kita. Ada roh Kristus di dalam kehidupan kita. Ada kasih. Oh, keadaannya tidak baik, tapi dia bisa sukacita. Dia bisa bersyukur. Wah, itu luar biasa Bapak Ibu. Dalam keadaan kondisi yang buruk, tapi dia bisa mengucap syukur. Itu ada perubahan di dalam kehidupannya. Hidupnya berbuah jadi berkat, berdampak. Dan Roh Kudus itu adalah roh kebenaran yang menuntun pada kebenaran. Roh yang menguduskan dan mencurahkan kasih Tuhan. Saya teringat tadi, ya, saya mau sampaikan. Dulu waktu mama saya buka sebuah rumah makan di daerah Surabaya Timur. Dan almarhum Bapak Leonard Limato itu suka makan di rumah makan itu kalau siang sendirian. Enggak tahu dari radio atau habis ngajar dari Manyar situ ya. Saya ini mahasiswinya almarhum Pak Leonard. Ya, jadi dia itu suka satu macam makanan, sudah habis 2 porsi. Namanya lomi. Ini enggak promosi ya Bapak Ibu yang masak mama saya. Ya, makan lomi, habis 2. Mama saya cerita sama saya. Lalu dia bilang, Bu, gitu ya. Ayo bikinkan lagi lomi. Lupa buat siapa? Buat itu, kasih itu orang. Di depan itu kasih Bu. Dia bilang gitu. Oh ya Pak, enggak apa-apa Pak, sudah saya kasih aja. Enggak Bu. Enggak, saya bayar. Saya bayar. Dia katakan begitu. Enggak apa-apa Pak, enggak usah Pak, saya yang kasih aja Pak. Enggak, saya bayar. Saya mau kasih. Nampak itu kasih Kristus dalam hidupnya. Kelihatan. Amin Bapak Ibu. Ada kasih. Memberi, kasih itu memberi. Ya. Kasih itu memberi dengan kasih. Tidak ada lagi orang hidup di dalam kepahitan, kebencian, dendam, amarah. Hidup dalam kasih itu hidup yang mengampuni. Saya mau sampaikan yang namanya Yusuf. Yusuf itu 13 tahun menderita loh Bapak Ibu. Padahal impiannya Tuhan janjikan itu menjadi orang besar, orang gede. Tetapi apa yang terjadi? Dia dijual, saudaranya iri hati, dijual jadi budak. Dimasukkan sumur sebelumnya, dijual jadi budak. Habis itu dia karena difitnah, dipenjara Bapak Ibu. Sampai di penjara dilupakan saudara. Tetapi sebetulnya dia bisa punya kebencian, punya dendam, punya amarah. Ada alasan untuk tidak mengampuni saudara-saudaranya. Tetapi yang dia lakukan apa? Dikatakan bahwa ada roh Kristus, ada roh Tuhan, roh Kudus yang ada di dalam dirinya. Dan Yusuf itu selalu disertai oleh roh Tuhan. Dan dibuat berhasil dan benar saudara. 13 tahun setelah itu dia diangkat oleh Tuhan luar biasa. Yang terjadi juga bagaimana ketika hidup kita sudah diubahkan oleh Tuhan. Kita ada satu lagi tokoh di dalam Alkitab, Rasul Paulus. Rasul Paulus itu dia mengajar, melayani yang baik Bapak Ibu. Tetapi apa yang dilakukan oleh orang-orang di zaman itu, dia dijebloskan masuk di dalam penjara yang paling dalam. Coba bayangkan Bapak Ibu, baunya tidak enak, paling dalam sekali. Gelap, baunya tidak enak. Tetapi apa yang dia lakukan di dalam keadaan dia terikat, dia masih bisa katakan, dancing my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art. Oh, sungguh besar Tuhan itu. Dia bisa katakan bersyukur. Sekarang Bapak Ibu, orang itu bisa dilihat ketika dia itu dikendalikan oleh dagingnya atau dikendalikan oleh Roh Kudus dalam hidupnya. Kapan itu? Ketika dia ada di dalam persoalan. Hari-hari ini Bapak Ibu, mestinya saya sudah punya pergumulan tentang usaha saya, usaha pekerjaan suami saya dan saya. Ya, itu tahun yang lalu. Saya pergumulkan. Dan yang terjadi di tahun ini bukan tidak baik, ya, omset meningkat. Tetapi ada hal di mana kami ini harus memberikan satu keputusan. Di mana kondisi itu sebenarnya belum saatnya.
Tetapi yang suami katakan, enggak bisa, kita harus kerjakan seperti ini. Harus jalan keluarnya seperti ini. Saya sebagai istri, saya cuma bilang, Tuhan tolong. Ya. Karena kita tidak bisa memaksakan kehendak kita sendiri kalau belum Tuhan yang bekerja. Biar kehendak Tuhan yang jadi di dalam kehidupan kita. Memang kalau orang punya kehendak pasti yang terbaik untuk diri sendiri. Mau yang enak untuk kita sendiri. Tapi belum tentu itu jalan Tuhan. Belum tentu itu cara Tuhan. Lalu saya diteguhkan, saya nangis. Saya diteguhkan dengan sebuah lagu. Nanti selesai firman kita akan nyanyi bareng-bareng. Mungkin lagu itu buat saudara biasa saja. Tetapi ketika itu saya masih di dalam pergumulan, saya serahkan sama Tuhan. Saya tidak bisa berbuat apa-apa, saya tidak bisa ngomong. Saya hanya serahkan karena dia itu imam saya, kepala rumah tangga saya. Ketika kami ada tidak kesepakatan, ya saya serahkan sama Tuhan. Saya tidak mau berdebat. Saya penolong. Saya harus berdoa. Tuhan berikan saya ketenangan lewat sebuah lagu. Tuhan bicara banyak. Percayalah Bapak Ibu, ketika kita alami sebuah persoalan, pergumulanmu, belum dijawab sama Tuhan. Kau harus sudah pegang janji. Peganglah janji Tuhan, bahwa di dalam keadaan yang, saya tidak ngomong tentang baik ya, kalau baik saya sudah apa-apa. Tapi kalau buruk, keadaanmu tidak baik, kau punya persoalan, entah persoalan dalam pekerjaan usaha, atau persoalan di dalam rumah tanggamu, di dalam hubungan antara orang tua dan anak, atau dengan orang tua, atau dengan rekan kerjamu, saya nggak tahu. Tetapi percayalah, kita harus pegang satu keyakinan, kita harus punya iman percaya kepada Tuhan, iman percaya ada harga yang harus dibayar, mujizat itu nyata dan masih ada. Ya. Tetapi ada harga yang harus dibayar. Apa harga yang harus dibayar? Imanmu, percayamu dalam pemegang janji Tuhan itu pasti digenapi dalam kehidupan kita. Kalau itu kehidupan kita hari ini masih belum baik, saudara. Percayalah, kita pegang ayat Roma 8 ayat 28. Bahwa di dalam segala sesuatu Tuhan itu turut bekerja. Segala sesuatu apa? Baik atau buruk juga Tuhan turut bekerja. Di balik itu pasti mendatangkan kebaikan buat saudara dan saya. Bapak Ibu, kita ini adalah milik Tuhan. Umat yang berharga, biji matanya sendiri. Dia mati untuk kita, berikan kasihnya buat kita. Bagaimana mungkin dengan pergumulan yang ada, dia tidak jawab? Apakah dia menyerah? Tidak Bapak Ibu, Tuhan tidak pernah menyerah. Oleh karena itu Bapak Ibu, jangan mendahului Tuhan. Jangan putus asa, jangan pernah kecewa. Serahkan semuanya itu kepada Tuhan. Ya. Perubahan itu bukan kita yang bisa merubah orang lain. Perubahan itu dari Roh Kudus yang bekerja dalam hidup kita. Mungkin dulu saya adalah orang yang gak sabaran. Saya ini orangnya senang yang cepet-cepetan. Itu saya. Tapi Tuhan membentuk saya menjadi orang yang sabar. Lewat segala, dikatakan di dalam lagu, cerita proses hidupku. Harus menghadapi siapapun. Dibuat saya untuk menjadi orang yang sabar. Buat menjadi orang yang telaten. Tuhan itu adalah pemilik kehidupan kita. Dia owner. Dia yang memiliki hidup kita. Bagaikan sebuah rumah, kita memiliki sebuah rumah. Rumah kita bocor Bapak Ibu. Dia tahu. Rumah bocor, kita pasti akan berusaha untuk dandani, untuk memperbaiki rumah itu supaya indah kembali. Bagus, tidak ada pulau-pulau belentang-belentong Bapak Ibu. Ya. Demikian juga Roh Kudus yang ada dalam hidup kita. Dia tahu persis apa yang menjadi kelemahan kita. Dia tahu persis siapa, ini si A, si B, suami, istri. Dia tahu kelemahanmu di mana, karaktermu mana yang harus dibentuk sama Tuhan. Dia tahu, lebih tahu daripada diri kita sendiri. Kadang orang itu gak ngerti diriku ini benar apa salah, ya gak ngerti. Merasa dirinya benar. Tapi Tuhan yang lebih tahu. Karena dia tahu masa depan kita. Yang ada di depan kita dia lebih tahu. Amin. Ya. Yang kedua. Di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8.
Roh Kudus yang dijanjikan diberikan buat kita. Yang pertama dipimpin untuk dalam seluruh kebenaran, untuk melakukan kehendak Bapa. Yang kedua, Kisah Pasal Rasul 1 ayat 8 dikatakan apa yang Kisah Para Rasul 1 ayat 8? Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Baik. Yang kedua, untuk menjadi saksi Kristus, marturios, jadi saksi Kristus. Keselamatan yang Tuhan berikan, dia mati bagi kita dan bangkit menang pada hari ketiga. Dia hidup, ya, dia mati untuk memberikan kita kehidupan. Itu bukan semata-mata untuk kita saja, tetapi orang yang di luar sana. Mereka yang hidup di dalam dosa, mereka yang jiwanya tersesat. Bapak Ibu, ada banyak keluarga-keluarga di luar, mungkin itu famili kita, mungkin itu saudara kita. Jadilah saksi Kristus. Saksi apa, Bu? Saksikan apa yang menjadi perbuatan Yesus yang sudah pernah dilakukan dalam hidup kita. Berapa banyak dari Bapak Ibu yang sudah pernah menikmati, yang sudah pernah ditolong oleh Tuhan. Ayo angkat tangan. Amin. Berikan kemuliaan bagi Yesus Tuhan kita. Pada waktu di Kisah Rasul 10 ayat 38 dikatakan bahwa Yesus itu berbuat baik. Ya. Berbuat baik. Dan juga dia bisa menyembuhkan orang sakit. Bicara tentang karunia roh. Tetapi Bapak Ibu, di sini berbicara jelas bahwa jangan mengurung kuasa Tuhan hanya di dalam ibadah saja. Di luar juga seperti yang Yesus lakukan. Ada banyak orang tergerak, lihat orang bertobat, lihat orang dijamah oleh Tuhan, disembuhkan oleh Tuhan sakitnya. Oh, kita bersuka cita, tergerak, tapi tidak bergerak. Mari Bapak Ibu, saya dorong Bapak Ibu pada sore hari ini. Ada kursi-kursi kosong di tempat ini. Apakah tugas dari Ibu Gembala saja? Tidak. Kita. Jangan egois. Keselamatan bukan untuk diri kita sendiri. Tuhan katakan di dalam Matius pasal 28, Tuhan berikan pada kita amanat agung Kristus. Jadilah saksi Kristus, pergi dan sampaikan. Sampaikan apa, Bu? Loh, kamu pernah ditolong Tuhan apa? Itu disampaikan, kebaikan Tuhan itu yang disaksikan. Oh, saya enggak berani, Bu. Oh, enggak ada kata enggak berani. Kalau saudara mau, ya, Roh Kudus beri kemampuan. Ya, Petrus itu khotbah 3.000 orang tobat. Bahkan 5.000 tobat. Tapi sebelumnya dia pernah menyangkal Yesus sampai 3 kali. Siapa lagi? Yohanes dan Petrus. Pada waktu dia sudah dipenuhi Roh Kudus, dia berani bersaksi pada zaman itu. Ada banyak orang-orang berkuasa yang memberikan ancaman. Jangan ngajar, jangan khotbah, jangan ngomong apa-apa tentang Yesus. Tetapi mereka tambah gencar melayani Tuhan, tambah gencar memberikan kesaksian. Itu yang dilakukan. Siapa, perbuatan siapa itu? Roh Kudus yang bekerja di dalam kehidupan setiap orang percaya. Dan yang ketiga, saya mau akhiri, Roh Kudus itu menuntun kita kepada kemenangan dan keberhasilan. Kita ini sebenarnya status kita itu memang sebagai anak Tuhan, ya. Kita diangkat menjadi anak. Ketika kita percaya Yesus, kita diangkat jadi anak. Tetapi bukan hanya itu saja. Kita ini adalah dikatakan orang-orang yang menang. Lebih daripada pemenang. Karena memang kehendak Tuhan untuk kita sebagai anak, ya, bukan kehendak Tuhan itu untuk kejelekan kita, tidak. Tuhan tidak berkehendak untuk keburukan kita, tidak. Tuhan berkehendak untuk saudara boleh mengalami kelimpahan, punya masa depan yang baik, punya keberhasilan, punya kehidupan, punya kemenangan.
Itu kehendak Tuhan. Dan janji-janji Tuhan itu diberikan dalam kehidupan kita. Dalam perjalanan bersama Roh Kudus, kita akan mengalami kemenangan yang satu pada kemenangan yang lain. Contoh, dulu saya mengalami satu pergumulan di dalam sebuah pernikahan saya. Dan ketika saya ada di sini, berarti saya sudah jadi pemenang. Amin. Ya, saya sudah menang di dalam persoalan dalam rumah tangga saya. Dan setelah itu Tuhan bawa saya lagi, dibentuk lagi saya karakter saya. Di dalam apa? Financial, keuangan. Punya hutang. Nggak bisa bayar. Gimana Tuhan? Apa saya harus tidur di bawah jembatan? Oh no, itu bukan kehendak Tuhan. Tapi saya cuma percaya Tuhan, Engkau yang memberikan aku janji masa depan yang penuh kemenangan. Dan saya menang. Menang lagi. Saudara akan dibawa pada kemenangan yang satu kepada kemenangan yang lain. Hari ini kau mungkin tidak mampu untuk mengampuni orang. Terlalu menyakitkan. Kebangetan. Saudara, jengkel no, greget no, saudara. Sudah aku mau ampuni. Tapi orang itu malah bikin saya masalah lagi. Tidak bisa lagi saya mengampuni. Tetapi kalau bilang, Tuhan mampukan aku, berikan aku kuasa untuk mengampuni. Maka saudara dimampukan, pasti bisa. Kita dari punya kasih, bertambah lagi tambah kasihnya. Saudara, dari orang yang tadi ngamuan, gondoan, saudara, gampang tersinggung, marah. Mulai bisa menguasai diri, bisa sabar. Yang tadinya itu kalau jalan itu dangak terus saudara. Ya, lihat atas terus, gak lihat bawah, mau kesandung gak ngerti Bapak Ibu. Ya, tetapi sekarang sudah bisa melayani Tuhan. Ya, bisa melayani Tuhan. Tidak ada kesombongan, yang ada kerendahan hati, yang ada kesetiaan. Yang ada kelemah lembutan, yang ada kasih, yang ada lagi penguasaan diri. Buah roh itu nampak dalam kehidupan kita. Sehingga orang akan lihat, kamu berubah ya. Ada roh Tuhan di dalam hidupmu. Ada Kristus dalam hidupmu. Orang berdampak bagi orang lain. Sehingga orang itu juga akan, kok bisa ya seperti itu. Amin Bapak Ibu. Ya, miliki keintiman dengan Tuhan. Ketika kau punya keintiman dengan Roh Kudus, ya, kau akan diberikan kemampuan melewati hari-hari di dalam kehidupan kita. Ada persoalan tetap, tapi kau akan bersyukur dan bersyukur. Dimampukan, diberi kekuatan, ya, diberi kekuatan, dimampukan. Selalu ada kekuatan yang baru. Yang terakhir saya akan tutup dengan sebuah kesaksian. Bagaimana hidup kita bisa berdampak bagi orang lain. Saya punya mertua dari keluarga suami saya, jadi mertua saya almarhum, mama mertua, sudah almarhum. Dari keluarga suami semua belum ada yang percaya Yesus pada saat itu. Mungkin keponakan saya sekarang sudah ada ya. Tidak ada yang percaya Yesus. Dan pada waktu itu mama mertua saya itu ada seperti luka di kakinya. Ya. Dan suami selalu setiap 2 hari datang untuk cuci, membalut lukanya, Bapak Ibu. Saya kadang-kadang, kamu enggak capek tau seperti ini? Enggak lah, sudahlah. Mama, buat mama. Nampak kasih Kristus. Cerita yang lain lagi tentang mama mertua saya diingatkan. Mama mertua saya itu asli dari Congkuak. Di desa Xiamen sana, orang Hokkien. Ya, belum percaya Yesus. Suatu hari dia ajak anak perempuan saya, karena anak perempuan saya ini adalah lulusan dari Beijing. Diajak, ayo ikut gitu, ikut amah. Ya ikut amah, pakai kursi roda amanya, didorong pakai kursi roda. Ama ini kalau bangun jam 5:30 pagi, jam 5 pagi udah bangun. Sedangkan anak saya ini kan masih remaja, ya masih pemudi, umur kira-kira 20 tahun. Biasa mereka tidurnya malam-malam. Tapi pada kali itu entah kenapa, ya anak ini gak pernah cerita sama saya. Tapi setelah pulang yang didengar yang cerita begini. Dia telepon sama teman-temannya. Wah, aku baru pulang dari desaku, dari Congkok ngejak cucuku.
Iya, aduh cucuku ke yo kok iso ya kayak ngono. Loh, apa Tom? Iya, itu saya punya pakaian dalam dibersihkan. Maaf, bekas kotoran ada di kursi rodanya, di pakaian dalamnya, ya bau juga enggak enak. Dia mau loh bersihkan itu. Anak saya nggak cerita sama saya, kok iso ya? Kok bisa itu? Dan itu cerita sampai 2 bulan, betul Bapak Ibu. Ya, itu cerita sama teman-temannya. Cerita. Jadi itu yang diceritakan. Langsung suami saya bilang, kami tidak bisa menginjil, ya, tidak bisa masuk menginjil. Tapi dengan perbuatan, ya. Dan di situ bilang, iya mah bisa. Kenapa bisa? Ada Yesus. Oh gitu ya. Gitu, padahal anaknya 7, cucunya banyak, ya. Tapi Tuhan pakai satu anak ini untuk boleh menjadi berkat. Demikian juga yang saya harapkan buat Bapak Ibu. Bukan kita datang cuma seminggu sekali ibadah di gereja, tapi biarlah saksikan kehidupan kita. Ada Kristus dalam hidup kita di luar. Di sana begitu banyak orang yang belum terima Yesus Bapak Ibu. Mereka pasti berbondong-bondong mau masuk neraka. Tugas siapa? Tugas saudara dan saya. Untuk tarik mereka. Lewat apa? Lewat kesaksian kita. Lewat apa? Lewat perbuatan kita. Amin. Mari pemain musik boleh maju ke depan. Haleluya. Miliki keintiman dengan Roh Kudus. Ada kekuatan baru. Kita boleh peka dengan apa yang menjadi kehendak Bapa. Oh terima kasih Yesus. Oh haleluya, terima kasih Tuhan. Yang terbaik boleh terjadi dalam kehidupan kita itu karena kehendak Bapa. Saya minta kunci F ya. Ku kagumi caramu mencintaiku, kau adil di cerita proses hidupku. Di titik terendahku kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Ku kagumi caramu mencintaiku, kau ada di cerita proses hidupku. Amin. Di titik terendahku kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Ayo semua nyanyi haleluya. Tak terbatas kuasamu, yes Lord. Tak terduga
percaya, Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Kau yang ku percaya, Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu Tuhan. Jadikan kami jemaat yang setia, yang takut akan Tuhan. Jadikan kami jemaat yang setia mengiring Tuhan dan memberi kesaksian dimanapun kami berada. Dan banyak jiwa yang dimenangkan Tuhan. Tuhan berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu. Berikannya pewahyuan yang lebih lagi Tuhan. Jadi kepala tidak jadi ekor dimanapun dia berada. Nama Tuhan dipermuliakan. Sebentar kami akan memberi persembahan Tuhan. Kami akan menabur, kami bersuka cita, kami masih diberi kesempatan untuk menabur Tuhan. Tuhan berkati tangan-tangan yang menabur. Tuhan berkati kami, Tuhan cukupkan kami. Terima kasih Tuhan yang siap menabur dengan sukacita, sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara, sambil Bapak Ibu Saudara menabur. Mari kita saksikan MCC News. Jemaat Tuhan, kami himbau untuk Anda tidak pulang terlebih dulu sebelum menerima doa berkat. Pastikan ponsel Anda dalam mode sunyi saat ibadah berlangsung. Di sana juga Tuhanku ada di saat badai. Shalom Jemaat Tuhan, saatnya hadir informasi kegiatan gereja MCC dalam MCC News. CCF Citraland, setiap hari Selasa jam 7:30 malam. Informasi selengkapnya hubungi Pak Santoso. Setiap hari Rabu, CCF Menara, untuk informasi hubungi Pak Haryanto. Jumat, CCF Sangaji Jakarta, untuk informasi hubungi Pak Robin. Ibadah doa malam diadakan setiap hari Kamis jam 7 hingga 8 malam. Ibadah minggu diadakan 3 kali, jam 10 pagi, 2 siang, dan 5 sore. Sekolah minggu diadakan jam setengah 11 siang dan jam setengah 6 sore. Untuk pelayanan pernikahan, baptisan air dan konseling, Anda dapat menghubungi 081 131 022. Demikian MCC News, selamat berhari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Yesus, janji-Mu sempurna.
Puji nama Tuhan, terima kasih Bapak Ibu Saudara untuk taburan Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati. Kami mengundang Bapak Ibu Saudara tetap setia seperti apa kata Pastor Mary tadi. Minggu depan bawa teman, saudara, keluarga, semuanya Bapak Ibu Saudara untuk sama-sama kita penuhi bangku-bangku yang kosong. Kita sama-sama memuji Tuhan, amin. Terima kasih juga Bapak Ibu Saudara sudah hadir di tempat ini. Dan tentunya jangan lupa untuk bisa ikut dalam doa malam Bapak Ibu Saudara setiap hari Kamis pukul 7 malam di tempat ini juga. Mari sama-sama kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah, dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Bapa di surga, berkati umat-Mu, keluarga demi keluarga, pribadi demi pribadi. Berkati mereka dengan kesehatan. Lindungi kebutuhan mereka, cukupkan. Harapan dan cita-cita mereka Tuhan wujudkan. Kebutuhan mereka Tuhan sediakan. Berkati persembahan, taburan, dan perpuluhan jemaat Tuhan. Engkau menjamin kehidupan mereka. Berdoa untuk hambanya Pastor Mary yang sudah Engkau pakai melayani. Berikan kesehatan, pengurapan, berkati dalam keluarga dan pelayanannya. Kami juga berdoa untuk bangsa negara kami, para pemimpin kami. Hikmat-Mu ada bagi mereka. Kami juga berdoa untuk seluruh rakyat Indonesia. Tuhan berkati semuanya. Keluarga-keluarga yang sedang sakit, Tuhan sembuhkan. Ladang pertanian berkatilah. Dan seluruh keberadaan bumi Indonesia berkatilah. Mari jemaat Tuhan, angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah dengan berkat Tuhan, cinta kasih, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai engkau hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Yang percaya dan diberkati Tuhan bersama kita katakan amin. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara. Selamat hari Minggu, happy weekend.